Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Gracela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal penangkap ikan di Merauke tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi. Razia protokol kesehatan di Kota Jayapura, Satgas temukan 2 warga positif COVID-19. Jelang PON ke-20, panitia siapkan sejumlah objek wisata pantai untuk atlet di Kota Jayapura. Kapal penangkap ikan Vivi yang sedianya bertolak menuju perairan Torasi Merauke Ahad lalu dilaporkan tenggelam di perairan Arafura. Kapal diduga dihantam gelombang tinggi sesaat setelah keluar dari pelabuhan Merauke. 8 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri, namun 1 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Karena cuaca kurang bagus, sehingga nakoda atas nama Ahmad atau alias vokalis mengambil inisiatif untuk jangkaran. Jangkaran di depan lampu 1 kurang lebih 2 mil. Tiba-tiba jam 04.00 terjadi gelombang besar. Terjadi gelombang besar sehingga gelombang itu kurang lebih katanya 1 meter lebih menghantam kapal sehingga kapal miring, masuklah air laut ke dalam kapal tersebut, sehingga terjadi kapal oleng sehingga kapal tenggelam dengan posisi kepala kapal tenggelam, buritannya di bagian atas. Menurut informasi dari nakoda yang setelah kami ambil keterangan, jadi Praka Nur Salam ini mungkin karena kaget, karena menurut yang bersangkutan bahwa beliau sementara dalam keadaan tidur, lompat ke laut dengan membawa salah satu drum warna biru. Sedangkan ABK yang lain tetap bertahan di kapal sambil mencari tempat yang aman. Mereka memanjat sampai di buritan kapal. Itu mereka bertahan kurang lebih 4 jam. Pada saat Praka Nur Salam ini lompat ke laut, mereka sempat melihat. Namun karena jarak pandang pada hari itu gelap karena masih jam 4.00, mereka sempat memang melihat Praka Nur Salam lompat dengan drum itu. Namun lambat laun tidak terlihat karena situasi masih gelap. Seluruh ABK yang selamat saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sementara tim SAR masih mencari seorang ABK yang dinyatakan hilang. Saat ini cuaca di perairan Merauke masih buruk. Nelayan diminta untuk tidak melaut sementara waktu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah daerah Mimika menggandeng polisi dan tentara untuk memperketat aktivitas warga saat penerapan PPKM Mikro. Petugas saat ini sudah melakukan penyekatan di 9 titik ruas jalan utama. Penyekatan dilakukan untuk mengurangi kerumunan warga sehingga bisa menekan penyebaran COVID-19 di Mimika. Kita laksanakan kegiatan penyekatan. Di beberapa titik, ada 9 kalau tidak salah, kita lakukan penyekatan. Penyekatan ini demi menjaga daripada aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan hingga larut malam. Hal-hal ini yang mengakibatkan penyebaran virus itu tetap bertambah, tidak berkurang. Jadi lakukan penyekatan ini dari PPKM, dari kebijakan pemerintah selaku Bupati dengan tim selaku Ketua Tim Satgas COVID, termasuk Bapak Kapolres juga sebagai Wakil Ketua 2. Hal ini untuk kita sama-sama mendukung kebijakan pemerintah dengan maksud untuk mempersempit daripada penyebaran COVID. Selain kita lakukan vaksin untuk percepatan vaksin sehingga mempersempit daripada COVID itu sendiri,
kita lakukan penyekatan-penyekatan terhadap aktivitas masyarakat sehingga tidak sampai menjadi tinggi atau angkanya semakin naik. Selain penyekatan di sejumlah ruas jalan, polisi juga memberi himbauan agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan. Warga juga diminta tidak beraktivitas hingga di atas pukul 6 sore. Sementara untuk seluruh warung makan dan restoran dilarang menerima tamu dan membuka meja makan. Data Satgas COVID-19 Mimika per 12 Juli, kasus aktif COVID-19 berjumlah 757 pasien, sementara yang meninggal dunia 61 orang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Operasi justisi gencar dilakukan Satgas COVID-19 di Kota Jayapura. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 2 warga positif terpapar COVID-19 Ahad lalu. Penyebaran COVID-19 di Jayapura melonjak cukup tajam, namun di beberapa lokasi masih banyak ditemukan kerumunan warga. Padahal wali kota sudah mengeluarkan instruksi yang memerintahkan semua kegiatan masyarakat termasuk pedagang hanya beroperasi hingga pukul 8 malam. 2 orang yang dinyatakan positif COVID-19 langsung diminta melakukan isolasi mandiri. Malam hari ini kegiatan Satgas COVID-19 bersama dengan dari provinsi kita melakukan kegiatan rutin ya, kegiatan rutin yaitu patroli dan kegiatan rapid test secara random ya, secara random terhadap kerumunan massa. Nanti dari kegiatan random kita rapid sebanyak 22 orang, dari 22 itu terdapat 2 yang positif. Itu hasil kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk langkah-langkah selanjutnya Pak yang positif Pak? Ya, untuk langkah selanjutnya yang positif langsung mereka kita data secara akurat ya, lalu ditangani oleh medis. Mereka diarahkan ke isoman isolasi mandiri dengan dimonitor oleh puskesmas terdekat. Mereka akan ditangani secara serius supaya kasus penyebaran COVID ini bisa melebar kemana-mana. Cukup kepada seseorang yang dinyatakan positif dan lalu treatment dan sebagainya sehingga dia menjadi sehat kembali. Pemkot Jayapura menerapkan PPKM Mikro akibat tingginya lonjakan kasus positif COVID-19. Dari data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 12 Juli, jumlah orang yang terpapar mencapai 600, sementara pasien yang meninggal dunia berjumlah 178 sejak Januari 2021. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Vaksinasi terhadap aparat kepolisian sangat penting karena mereka merupakan kelompok yang rawan saat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Saat ini baru 90% anggota Polres Mimika yang sudah divaksin tahap pertama dan tahap kedua. Sebagian anggota masih takut dan menolak divaksin. Polres Mimika memang tidak memberikan sanksi apapun kepada polisi yang tidak bersedia divaksin. Namun dalam pengurusan surat-surat penting seperti cuti dan lainnya, polisi wajib menunjukkan sertifikat sudah vaksin. Baik, selama ini kami dari Sipropam Polres Mimika sudah memerintahkan kepada seluruh anggota agar supaya melaksanakan vaksin. Vaksin ini bisa dilakukan kecuali anggota tersebut sehat, benar-benar sehat. Nah, kalau sanksi buat anggota yang tidak mau melaksanakan vaksin, ya seperti yang diterapkan di Polres Timika sekarang, apabila mau cuti atau pengajuan izin harus disertakan dengan bukti vaksin, sertifikat vaksin yang dimiliki oleh anggota tersebut apabila dia sudah melaksanakan vaksin. Tapi apabila dia terkendala tidak bisa vaksin, itu kembali kepada kesehatan. Nah, apabila alasannya karena kesehatannya terganggu, kita bisa meminta bukti daripada surat sakit, dari surat keterangan daripada dokter yang memeriksa. Polres Mimika telah memerintahkan melalui telegram ke seluruh polsek yang berlokasi di pesisir pantai dan kawasan pegunungan agar segera mendaftar untuk divaksin di Mapolres Mimika.
Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Lima pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Merauke Senin kemarin meninggal dunia. Kelima pasien itu, 4 diantaranya berusia lanjut dan 1 orang wanita berusia 48 tahun. Dengan kematian baru 5 pasien COVID-19 ini, jumlah total korban yang meninggal akibat terpapar COVID-19 di Merauke menjadi 81 orang. Jumlah ini cukup mengkhawatirkan dan menunjukkan betapa bahayanya COVID-19. Dia sejalan dengan kenaikan kasus. Kalau kenaikan kasusnya tinggi, ya, penularan semakin tinggi di masyarakat, jumlah orang yang dengan kemungkinan sakit sedang atau berat itu juga pasti akan bertambah. Jadi dia seperti itu. Artinya begini, dari kasus COVID yang kita temukan misalnya 50-an satu hari, minimal 5 di situ pasti dalam kondisi yang Kritis. berat, sedang sampai berat. Jadi memang ini wajar. Kalau kita semakin banyak kasus, pasti semakin banyak juga orang yang ditemukan dalam kondisi yang sedang sampai berat. Ini yang perlu kita waspadai. Dalam 3 hari ini berapa dok yang meninggal ya? Kemarin 1, sebelumnya 4 ya. Iya. Jadi 5 ya. Sebelumnya 4. Mereka rata-rata umur berapa tahun dok itu yang meninggal itu kemarin? Ada yang 40-an, kemudian 50-an, ada yang di atas 60. Di atas 60 ya dok. Iya. Yang kemarin 70-an tahun, 74 tahun. 74 tahun. 74 tahun. Setiap hari rata-rata 30 orang positif COVID-19 di Merauke. Dinas Kesehatan terus meminta warga lebih waspada dan menerapkan 5M karena diduga varian baru COVID-19 sudah menular di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tenaga kesehatan di rumah sakit satu persatu tumbang terpapar COVID-19. Di Manokwari, Papua Barat, sebanyak 30 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari terpapar COVID-19. Seluruh tenaga kesehatan itu langsung menjalani isolasi mandiri. Karena kekurangan tenaga kesehatan, rumah sakit terpaksa menutup sementara pelayanan hingga sebagian tenaga kesehatan pulih kembali. Jadi ada yang 1 hari kena, ada beberapa yang mungkin selang beberapa hari terus terpapar lagi. Dan sebagian masih isolasi di rumah. Itu terpapar karena dipasang di ruangan atau bagaimana? Jadi kalau kita mau bilang kita mau mau telusuri kira-kira tenaga kesehatan ini atau khusus yang di rumah sakit terpapar di mana, kita menyimpulkan sebagian besar memang terpapar di luar, ya bisa di rumah atau mungkin pada saat beraktivitas di luar rumah, karena pada saat kita masuk di rumah sakit, sebagian besar teman-teman itu langsung mulai taat protokol kesehatan, menggunakan masker sampai 2 lapis, cuci tangan. Nah, tapi pada saat keluar dari rumah sakit, berinteraksi di luar, kembali ke rumah, ke pasar, kemana-mana. Jadi kita menyimpulkan sebagian besar yang terpapar juga itu dapatnya di luar. Mungkin ada 1-2 yang lengah, misalnya pada saat mereka makan bersama di rumah sakit, dan itu memang berisiko untuk kena. 10 orang ini dari tenaga medis RSUD saja atau bagaimana? Rumah sakit provinsi saja. Provinsi saja. Iya. Keseluruhannya sudah berapa dok? Yang mana? Yang Terpapar. Kalau kita tidak hitung dari awal tahun ya, kita hitung awal dari bulan Juni saja. yang meledaknya ini saja. Dalam 1 bulan terakhir saja itu sudah lebih dari 20 orang lah. Saat ini penyebaran COVID-19 terus meluas. Pihak rumah sakit meminta pemerintah menambah pasokan oksigen karena khawatir stok mulai menipis. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Saat ini tenaga kesehatan adalah pahlawan di tengah masa pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir. Wajar bila Dan Remwan Yanggap Merauke memberikan penghargaan terhadap 14 tenaga kesehatan yang sejak 2 pekan lalu bertugas di Markas Kodim 1707. Ke-14 tenaga kesehatan ini merupakan vaksinator atau petugas vaksin. Mereka dinilai berjasa membantu tugas tentara dan polisi dalam mempercepat vaksinasi yang digelar selama 2 pekan terakhir ini. Penghargaan ini juga untuk memotivasi mereka dalam bekerja,
karena para tenaga kesehatan ini telah mengorbankan waktu dan tenaga selama hampir 2 tahun pandemi menerjang Indonesia. Hal yang sangat kecil yang bisa kita lakukan, karena saya yakin bagi kita yang tiap saat melihat mereka berjuang, melihat mereka bekerja, dan mereka tahu risikonya begitu besar. Mereka yang paling berisiko untuk terpapar COVID-19 ini. Namun mereka tidak pernah mengenal lelah, selalu bekerja setiap hari. Bahkan di saat sekarang serbuan vaksin ini, mereka tiap hari memvaksin ratusan masyarakat. Dan itu mereka selalu lakukan. Ini hanya sebagai bentuk penghormatan saya, penghormatan kita semua kepada para tenaga kesehatan kita. Saya yakin di grup WA mereka, di grup mereka, mereka melihat, mereka membaca tiap hari rekannya ada yang meninggal. Namun mereka tidak pernah mengenal lelah. Untuk itu kami sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh tenaga kesehatan kita dari manapun itu berada. Dan saya menyampaikan selamat bertugas. Yakinlah bahwa tugas yang mereka lakukan adalah sangat mulia, karena itu untuk keselamatan, karena itu untuk kemanusiaan. Saya kira itu yang saya. Ya mudah-mudahan ada rezeki nanti kita bisa menyambangi nakes-nakes yang lain. Dan nanti kita akan melaksanakan kegiatan di luar dari Kodim ini tanggal berapa? 17, tanggal 16 ini rencana kita akan di KM 0. Di KM 0 Sota, mudah-mudahan masyarakat sana tetap antusias untuk mengikuti ini. Ya, gitu. Jadi kita akan jemput bola, akan mendekati ke perbatasan kita untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat yang ada di perbatasan. Korem Merauke hingga Senin kemarin sudah menjaring 17.000 warga untuk divaksin. Hingga kini vaksinasi terus digelar dengan target 1.000 orang per hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Instruksi Bupati Merauke yang mengharuskan semua penumpang pesawat, baik datang maupun yang akan berangkat, menunjukkan hasil PCR dari rumah sakit sepertinya agak sulit dilakukan. Dari hasil pantauan Dinas Kesehatan Merauke, saat ini alat tes PCR di rumah sakit sangat terbatas, sehingga jumlahnya tidak mencukupi untuk melayani tes penumpang pesawat. Bahkan untuk melakukan pelacakan atau tracing saja, jumlah alat PCR saat ini tidak mencukupi. Ya tentu kita di Merauke dengan keterbatasan PCR ini akan mengalami kesulitan, ya. Karena PCR kita cuma satu, ada di rumah sakit, dan rumah sakit dia lebih fokus untuk pemeriksaan suspek maupun kontak-kontak erat yang di tracing baik oleh rumah sakit maupun oleh teman-teman di puskesmas, ya. Sehingga memang sampel yang menunggu untuk pemeriksaan PCR ini cukup banyak, sehingga pasti ini yang didahulukan, ya. Sehingga untuk pelaku perjalanan ini pasti akan mengalami kesulitan untuk melakukan PCR di rumah sakit sebagai syarat perjalanan. Itu berapa dok sampai biayanya kalau namanya pelaku perjalanan mau ngurus sampai gitu? Ya. PCR itu berapa biayanya itu dok? PCR itu paling rendah 900 kayaknya. 900 ya? Iya, mahal. Nah kalau kondisi seperti ini kira-kira apakah bisa dilayani untuk mereka yang pelaku perjalanan sementara di rumah sakit? Itu yang tadi saya bilang, tidak bisa. Nggak bisa. Rumah sakit pasti mendahulukan kasus yang tracing, hasil tracing, kontak erat dengan yang suspek. Sehingga untuk pelaku perjalanan akan ada kesulitan untuk melakukan PCR di rumah sakit. Itu mulai kapan berlaku dok? Yang PCR itu bagi pelaku perjalanan yang harus disertakan itu kapan mulai berlaku? Sesuai dengan edaran, kalau edaran Satgas Nasional kan ada, mulai ada pemberlakuan sejak kemarin, ada peningkatan, bahkan ini ada instruksi Mendagri susulan yang memperpanjang lagi pemberlakuan misalnya. Kita menyesuaikan dengan itu tanggalnya. Dalam upaya menangkal penyebaran COVID-19, Bupati Merauke mengeluarkan instruksi penerapan PPKM Mikro, salah satunya mewajibkan adanya tes PCR. Selain itu, Bupati juga menginstruksikan membatasi penerbangan dari dan ke Merauke hanya 2 kali dalam sepekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi massal di Mimika terus dilakukan Pemda bersama TNI Polri guna menekan penyebaran COVID-19. Senin kemarin, posko vaksinasi di halaman kantor Polres Mimika dipadati warga yang ingin divaksin tahap pertama. Saat ini antusiasme warga untuk divaksin sangat tinggi. Selain khawatir tertular,
surat keterangan vaksin sangat diperlukan warga untuk bepergian atau mengurus sesuatu. Selain warga, puluhan tahanan juga ikut divaksin. Kalau sebelum berapa hari kemarin itu kayak panik gitu sih. Tapi sudah ini terus kenapa harus tahu, itu kan buat kesehatan. Baik, mungkin saya yakinkan diri, bukan yakinkan diri tapi yakin loh. Baik. Buat yang lain sih kayak tidak usah panik lah, tidak usah takut. Vaksin buat kesehatan diri sendiri, kenapa harus tahu? Polres tetap melaksanakan kegiatan gerai vaksinasi, yang mana gerai ini tetap dipadukan atau kita terpadu, di mana ada gabungan TNI Polri maupun Pemda, yaitu Dinas Kesehatan, yang mana kita lakukan tiap hari melakukan vaksinasi ini kepada masyarakat-masyarakat yang belum tervaksin, sehingga kita mempersempit ruang daripada penyebaran COVID di Kabupaten Mimika. Hari ini kita di sini ada 4 tim yang melakukan vaksinator, dan termasuk tim vaksinator ini dari gerai kita sendiri dari Polri, Polres Mimika, yaitu klinik Tribrata, kemudian dari beberapa puskesmas di bawah asuhan dari Dinas Kesehatan. Kemudian target kami hari ini 600 vaksin, namun yang kami lihat hari ini sangat antusias daripada masyarakat, sehingga bisa saja bertambah lebih daripada 600. Kemudian Polres juga kemarin telah melakukan vaksinasi terhadap 38 tahanan yang ada di rumah rutan Polres Mimika. Mereka lakukan vaksin, tidak ada yang penyakit bawaan dan semuanya tervaksin. Ini dikandung maksud karena mereka di dalam tahanan itu menjadi satu tempat, sehingga mereka pun kami turut untuk diwajibkan untuk vaksin, sehingga harapan kami berkaitan dengan penyebaran COVID yang ada di Kabupaten Mimika bisa kita persempit, sehingga lapisan masyarakat sampai kepada yang pengangguran pun harus divaksin, sehingga betul-betul kita mempersempit daripada ruang penyebaran COVID. Vaksinasi tahap pertama ini digelar setiap hari di 6 lokasi. Warga diminta mendatangi seluruh lokasi vaksinasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan sejumlah objek wisata pantai untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang akan digelar Oktober mendatang. Kota Jayapura memiliki sejumlah objek wisata menakjubkan, dan ini merupakan peluang untuk menarik atlet ataupun kontingen yang datang ke kota ini. Selain itu pun bisa menjadi peluang untuk menggairahkan usaha kecil atau UMKM seperti pengrajin yang menjual produk menarik dan berkualitas. Kalau untuk penataan pantai sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan ya, tapi pembangunan ada. Pembangunan ada, contoh seperti Pantai Holtekam, itu ada pembangunan kafe-kafe yang dibangun untuk menambah hasanah dan nuansa orang untuk bersantai lebih banyak lagi, dan untuk memperkaya kuliner-kuliner yang ada di kafe-kafe tersebut. Nah, itu untuk di pantai-pantai kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan, terutama dalam hal parkir, misalnya di Pantai Hamadi yang ada di jalan poros utama menuju jembatan Yotefa. Nah, ini juga perlu adanya penataan yang dilakukan di areal tersebut, dan juga lebih banyak kepada bagaimana kita menghimbau untuk masyarakat menyajikan makanan-makanan khas asli daripada Port Mumbai. Tema kita memang adalah sport and tourism. Jadi setelah berolahraga mereka akan berwisata. Ketika berwisata menikmati sesuatu dan pulang tentu mau bawa oleh-oleh. Kalau menikmati ada kuliner, dan kuliner ada yang bisa dibawa pulang dalam panganan-panganan kue-kue kering dan seterusnya. Ada juga souvenir-souvenir. Nah, kami juga sudah bekerja sama menghimpun beberapa binaan kami, baik itu dari sanggar-sanggar, kami sudah data, kami sudah himpun. Sementara ini yang sedang kami lakukan adalah memasukkan souvenir ini ke
hotel-hotel berbintang yang ada di kota Jayapura. Saat ini, pemerintah daerah telah menyiapkan tempat khusus bagi UMKM. Mereka ditempatkan di lokasi strategis baik di venue maupun di sejumlah hotel. Kota Jayapura menjadi salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan PON ke-20 di Papua. Selain kota Jayapura, pertandingan juga akan digelar di Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Mimika. Pesta olahraga tersebut akan memperlombakan 37 cabang olahraga dan dihadiri 6.496 atlet. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.